Kalau saja Siri diberikan agentic AI, bukan hanya Siri memberikan jawaban, tapi bisa melakukan action. Jadi kata kuncinya itu ada dalam adanya konektor atau jembatan di sana. Untuk AI ini bisa melakukan koneksi, mereka harus bisa melalui sebuah jembatan untuk memanggil sesuatu. Nantinya semua orang, semua staff bisa dibilang menjadi mini CEO. Menarik. Mas, sekarang kita geser ke perkembangan AI saat ini. Sekarang kan kita sering mendengar istilahnya tuh agentic AI. Benar gitu ya. sekali. Saya coba belajar, saya paham dikit-dikit, tapi mungkin saya ini karena kesempatan bertemu Mas Irfan yang pakar di bidang AI, saya ingin belajar gitu. Sebenarnya secara gamblang atau mungkin secara sederhana bisa nggak gambarkan apa itu agentic AI dan mengapa itu menjadi sebuah istilah yang sering digunakan belakangan ini? Oke, bicara soal agentic AI itu kita bisa step back dulu terhadap AI sebelumnya, yaitu generative AI dan LLM. Dalam LLM itu pertanyaan diberikan dan memberikan jawaban. Another pertanyaan, another jawaban. Jadi saya bisa pakai contoh, kita pakai Siri zaman dulu. Siri, udara di Jakarta sekarang berapa? Oh, udara di Jakarta panas atau dingin, suhunya berapa, dan lain-lain. Kenapa kita menanyakan di luar suhunya berapa, udaranya berapa, hujan atau tidak? Ada alasannya. Mungkin karena kita mau keluar. Kalau saja Siri diberikan agentic AI, bukan hanya Siri memberikan jawaban, tapi bisa melakukan action. Actionnya apa? Mungkin menyiapkan payung. Mungkin menyiapkan mobil atau lewat supir ataupun lewat taksi dan lain-lain. Di luar hujan, mau nggak kita booking taksi sehingga bisa pergi tanpa kehujanan, atau kita ambilkan payung. Balik ke topiknya, jadi kata kuncinya adalah action. AI bukan hanya memberikan jawaban atau kalimat, tapi bisa memberikan pergerakan, execution yang dulunya belum pernah ada menjadi ada, dan ini besar sekali. Jadi nantinya kedepannya itu hal-hal yang mungkin cukup basic itu akan bisa dilakukan dengan agentic AI. Oh, rambut saya cukup panjang, saya mau booking salon, bisa ngomong ke agentic AI-nya, tolong bookingin salon besok sore. Lalu mereka ngecek, oh di salon bisa dibooking jam berapa, apakah jam 4 sore, jam 5, jam 6 sore, dan lain-lain. Jadi hal-hal action ini tuh yang menjadi menarik dan nantinya bisa memberikan nilai lebih untuk manusia, di mana manusia bisa jauh lebih produktif lagi melakukan banyak hal yang lain dan lebih strategik. Karena nantinya kalau tadi misalnya analogi saya dengan Siri, kalau taksi sudah disiapkan lagi jalan, saya bisa berpikir hal yang lain. Oh, saya mau surprise istri saya yang mau ulang tahun. Saya mau memikirkan kerja di tiket atau meeting apa gitu. Karena hal-hal soal tadi booking taksi sudah dilakukan oleh agentic saya. Jadi bayangkan kedepannya hidup manusia akan jauh lebih berkualitas dan kita bisa menggunakan waktu kita lebih lagi untuk orang-orang tersayang, keluarga, istri, teman terdekat dan lain-lain. Dan itu sangat luar biasa sekali dan bisa kejadian dalam beberapa tahun ke depan. Oke. Tapi apa sebenarnya yang membedakan antara AI sekarang dan agentic AI? AI sekarang kan bisa menjawab, tapi sekarang dia bisa menjawab dan juga memberikan eksekusi. Sebenarnya apa secara konsep apa yang berubah dari dua teknologi ini? Oke. Jadi kata kuncinya itu ada dalam adanya konektor atau jembatan di sana. Untuk AI ini bisa melakukan koneksi, mereka harus bisa melalui sebuah jembatan untuk memanggil sesuatu. Melalui jembatan untuk menelpon salon potong rambut. Melalui jembatan untuk booking taksi lewat aplikasi taksi online dan lain-lain. Ini jembatan ini yang dulu tidak ada dan sekarang menjadi ada. Dan jembatan ini namanya MCP. Itu dibuat oleh Anthropic. Jadi model konteks protokol. Ini sangat cantik sekali. Zaman dulu sistem ini mungkin saya bicara sedikit lebih teknikal. Di zaman dulu itu ada yang namanya microservice API. Jadi service A memanggil service B, kembali ke service A dan lain-lain. Harus ditentukan
service ini memanggil service siapa dan lain-lain. MCP tidak perlu explicitly diberitahu panggil service yang mana. Jadi misalnya MCP-nya saya koneksi ke 10 server. Ini adalah koneksi potong rambut, ini koneksi taksi, ini koneksi yang lain, koneksi yang lain. Saya cuma bilang, potongin rambutnya dengan kata-kata potongin rambut saya atau booking, dia bisa otomatis mencari konektor mana yang paling cocok buat dihubungi sehingga potong rambut bisa di booking. Jadi nggak perlu spesifik panggil API link ini, dia cari sendiri dan melakukan koneksi itu sendiri. Cara defining konektor ini tanpa harus explicitly program, ini tuh yang akan menjadi game changer. Nah, Mas Irfan tadi udah mencontohkan kan tadi bagaimana itu bisa mengubah cara kita beraktivitas gitu, bisa sangat membuat kita lebih nyaman kali ya dalam aktivitas. Tapi kalau dari sisi bisnis, bagaimana menurut Anda agentic AI itu bisa memberikan dampak ke bisnis? Kira-kira apa tuh skenario ataupun konsep-konsep yang mungkin bisa diwujudkan dengan agentic AI? Oh, banyak sekali. Kita langsung pakai contoh di tiket.com. Jadi bayangkan kedepannya bisa diketik, tolong refund bookingan saya. Bagaimana tiket bisa lebih mengerti kalau dalam bookingannya cuma ada satu bookingan hotel, dia langsung konfirmasi, apakah kamu mau bookingan di hotel SSS ini kita refund? Hanya dengan mengatakan ya, proses refund langsung dilakukan semuanya secara otomatis. Jadi menurut saya akan ada banyak impact yang luar biasa sekali yang bisa diberikan untuk menjadikan customer service dan customer experience jadi lebih luar biasa lagi. Oke, Mas Irfan, tadi kan di awal kita membahas soal bagaimana konsep membangun model AI atau AI implementation di company. Apakah kalau kita ngomongin agentic AI, apakah itu sama prosesnya atau emang ada sesuatu yang mungkin harus disesuaikan? Tentu saja dengan adanya teknologi yang lebih baru, ada hal baru yang harus dipelajari. Jadi akan ada beberapa hal yang perlu disesuaikan. Tetapi saya yakin dan percaya jika udah di tim tersebut sudah ada orang-orang yang cukup mengerti AI dan Gen AI, pembelajaran agentic AI tidak akan luar biasa sulit. Dan saya yakin dan percaya kedepannya akan ada banyak-banyak tools baru, sistem baru, framework baru yang bisa digunakan untuk mempermudah adopsi agentic AI juga gitu. Jadi mulai sekarang tidak ada salahnya, tapi kalau mau menunggu sampai teknologinya mature akan lebih mudah lagi dipakai. Oh, berarti kalau sekarang mungkin relatif agak lebih tricky gitu ya? Sekarang lebih kompleks karena harus mengerti banyak konsep-konsep yang masih terus berubah. Oke, Mas Irfan, sebagai pakar AI gini ya, Anda bagaimana melihat 3-5 tahun ke depan, apa dampak yang mungkin paling signifikan dari agentic AI? Oke, ini pertanyaan sangat menarik. Jadi kalau saya bisa membayangkan, dan ini semuanya hanya perkiraan, dalam kurun waktu tersebut, nantinya semua orang, semua staff bisa dibilang menjadi mini CEO. Maksudnya bagaimana? Masing-masing orang atau staff akan punya partnernya, kita sebut AI Facilitator. Oke. AI Facilitator ini adalah digital clone dari dianya, jadi kurang lebih mengerti apa yang dia mau. Dan AI Facilitator mempunyai banyak quote-unquote anak buah atau agentic AI atau AI agent yang kecil-kecil. Jadi nanti waktu kita ke kantor, kita tinggal nyuruh AI Facilitator untuk melakukan suatu pekerjaan. AI Facilitator akan berhubungan dengan masing-masing AI agent ini. Jadi misalnya kita contoh digital marketing, AI Facilitator akan memanggil AI agent bagian content writer, tolong buatin kontennya, akan buatin image content writer, tolong buatin gambarnya dan lain-lain. Dan akan terjadi komunikasi antara AI dan AI. Kontennya topiknya seperti apa? Warm atau shout loudly, gambarnya bombastis atau warnanya tenang, topiknya tentang apa? Back and forth seperti itu. Lalu pertanyaan yang AI Facilitator tidak bisa jawab akan disimpan jadi satu pool. Jadi orang ini bisa ke toilet, dia balik, udah ada pertanyaan, dia jawab. Tone-nya yang warm saja, gambarnya cari gambar-gambar seperti ini dan lain-lain. Lalu saya berdiri lagi,
Saya ke mejanya Mas Wisnu. Kita ngobrol strategic discussion. Saya balik lagi kasih jawaban. Lalu nanti finalnya dia akan minta approval. Gambarnya ini, kontennya ini. Yes, post. Manggil AI agent ketiga, posting ke Instagram kemana-kemana gitu. Jadi ini semuanya akan terjadi dan kita bukan hanya jadi doer tapi jadi reviewer di level strategik. Saya diskusi dengan Mas Wisnu, kita diskusi dengan CEO untuk melakukan apapun itu, dan proses ini akan bergerak semuanya. Jadi saya lihat peran manusia masih diperlukan karena visi direction semuanya, role saya masih ada, role Mas Wisnu ada, tapi yang kita kerjakan akan sangat berbeda sekali. Jadi ini di level staff level, manager ada lagi, head ada lagi dan lain-lain, tapi dinamiknya akan menjadi sangat menarik sekali. Dan itu yang bisa saya lihat dalam beberapa banyak tahun ke depan. Oke, menarik ya, bahwa nanti saya akan punya banyak asisten pintar yang tinggal saya suruh, sehingga saya tinggal memikirkan hal-hal strategis yang harus saya lakukan. Benar sekali. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk AI. Mungkin saya ingin merangkum apa yang telah kita bicarakan dari awal podcast ini. Berarti kalau ada perusahaan di luar sana yang ingin implementasi AI, apa saran yang Anda bisa berikan kepada mereka? Oke, jadi yang pertama adalah invest di orang yang benar sebagai AI ambassador. Saya udah melihat banyak sekali contoh company yang mulainya bukan dari AI ambassador ini dan setelah beberapa tahun tidak kemana-mana. Tugas AI ambassador ini adalah satu, dia harus sangat capable dengan AI dan punya track record yang bagus. Dia punya hubungan baik dengan leadership, dia punya hubungan baik dengan timnya dia. Jadi dia bisa mulai bersama dengan timnya untuk membangun sesuatu yang impactful dalam skala kecil. Mengapa ini penting? Karena kita harus mulai from somewhere. Jadi start dulu, lalu nanti kita perbaiki lagi. Kita bantu satu bisnis tim yang kecil. Lalu nanti begitu bisnis ini terbantu dan melihat impact-nya, bisnis tim dari yang lain-lain akan melihat dan minta dibantu juga. Jadi impact ini akan berjalan. Jadi jurusnya top bottom up, jalan bersama-sama. Ada mandat dari atas, termasuk AI ambassador ini untuk pemakaian AI. Bottom up, orang-orang yang suka AI, bagaimana bisa membuat sesuatu sehingga bisa digunakan dan orang lain, peernya, bisa melihat hasilnya. Kombinasi ini dengan roadmap yang benar, dengan cara-cara yang dilakukan secara cukup berhati-hati, tidak langsung buru-buru kemana-mana, dan harus diingat, dari semua hasil bisnis study dan report, dalam jangka panjang AI selalu memberikan revenue atau return on investment jauh lebih tinggi. Tetapi jika mulainya kurang baik atau kurang benar, cost yang dipakai di awal akan jauh lebih tinggi. Bagaimana cost ini dijaga sehingga costnya keluar dulu, lalu return on investmentnya mengecil, mulai ada traction yang pakai lebih banyak, memberikan banyak impact project tinggi sekali di titik itu, maka ROI pun menjadi tidak masalah. Dan bukan hanya ROI, tapi pengalinya berapa X, 2X, 3X, 5X, atau 10X. Itu yang membuat hal yang sangat menarik dan saya yakin bisa memberikan nilai yang sangat luar biasa terhadap masing-masing organization. Oke, berarti tadi menunjuk AI ambassador, kemudian juga ada dukungan dari atas, kemudian juga dukungan support dari bawah. Setelah itu start small kali ya, bantu satu divisi, kemudian setelah itu baru akan menggelinding ke berbagai divisi yang lain, akhirnya memberikan impact yang signifikan bagi organisasi. Kira-kira seperti itu, Mas. Benar. Mas Irfan, terima kasih atas sharingnya, terima kasih atas pandangannya yang menurut saya cukup membuat paham tadi tentang bagaimana memastikan AI di dalam memastikan implementasi AI di organisasi, kemudian juga tadi bagaimana masa depan organisasi gitu dengan kemunculan agentic AI. Semoga apa yang telah kita bicarakan ini bermanfaat bagi teman-teman IT leaders di luar sana dan mungkin kita bisa bersama-sama bersiap memasuki di era agentic AI atau AI ke depan. Yos, saya sangat semangat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, demikian teman-teman IT Leaders podcast kali ini bersama Mas Irfan Bastian Arif dari tiket.com. Semoga hal-hal yang kami bicarakan mulai dari implementasi AI dalam organisasi dan bagaimana dampak agentic AI ke depan
dapat memberikan inspirasi bagi teman-teman semua, terutama teman-teman yang ingin mengadopsi AI di organisasi Anda masing-masing. Demikian podcast Xiao Insight kali ini, dan salam.